Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita, yaitu aku, Denis Ayu Yustika Indro. Dan aku Muhammad Ali Tufikar. Kami dari Polinema Mengajar. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang self-healing dan juga self-love. Wah, bener banget nih. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya. That's why check it out. Oke, jadi kita bakal ngebahas pengertiannya self-healing dan juga self-love. Kita mulai dari yang self-healing dulu. Self-healing adalah sebuah proses penyembuhan luka yang mengganggu emosi atau mental kita. Sebagian dari kita kadang kan pernah ya kayak mungkin lelah secara fisik atau mungkin lelah secara mental. Nah, cara menyembuhkannya itu dengan yang namanya self-healing. Terus kalau self-love, kita itu mencintai diri kita sendiri. Intinya kalau self love itu kita lebih lebih menghargai keberadaan kita, menghargai diri kita, dan juga kita lebih menghargai dari apa yang udah kita lakuin selama ini. Jadi antara self healing dan juga self love itu dua hal yang saling berkaitan, kayak gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasa memiliki kesedihan yang amat mendalam, atau mungkin memiliki emosi yang sangat terasa dan menancap di hati? Atau kalian tuh pernah nggak ngerasa kayak, ya ampun aku tuh nggak penting banget, atau mungkin rasa penyesalan karena telah melakukan kesalahan atau perbuatan yang sengaja maupun nggak sengaja yang sudahlah, sampai kalian merasa kayak gitu. Nah, disinilah kita tuh penting banget untuk melakukan self healing. Perasaan seperti itu maupun kesalahan yang telah kita perbuat itu nggak apa-apa sebenarnya terjadi. Nggak apa-apa, itu wajar. Anggap aja itu sebagai proses belajar dan juga proses pendewasaan. Bukan malah kita sesali dan kita renungi secara mendalam dan juga terlarut-larut. Nah, gimana sih caranya untuk melakukan self love? Nah, jadi ada 3 cara nih dari Neve Christine atau profesor dari Universitas of Texas. Apa aja tuh? Yang pertama, baik ke diri kita sendiri. Contohnya baik ke diri kita sendiri itu kita menerima apa aja sih yang kita lakuin selama ini. Nggak apa-apa kok kalau misalkan kita melakukan kesalahan di masa yang lalu, karena dengan kesalahan tersebut kita akhirnya belajar dan itu akan membuat kita lebih dewasa ke depannya. Intinya jangan terlalu ngejudge sama diri kita sendiri yang ada di masa lalu. Lalu untuk tips yang kedua, yaitu ingat bahwa gak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan ngejudge dirimu terlalu mendalam, karena bisa aja kita dan juga teman-teman kita atau aku dan juga kamu itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya yang masing-masing. Mungkin bisa aja temanmu itu bisa jago banget nyanyi. Nah, jangan lihat satu sisi aja, lihat mungkin kamu punya bakat terpendam lain kayak misalnya menari kah atau mungkin public speaking. Intinya jangan lihat satu sisi aja. Yang ketiga, biasakan nih ngasih diri kita itu yang namanya mindfulness. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksud dari mindfulness itu kita menerima diri kita sendiri, menerima keadaan kita, menerima kelebihan dan juga kekurangan kita. Karena kalau kita nggak mau menerima diri kita sendiri, nanti bakal susah gitu loh ke depannya. Nah, di saat kita stres, terluka, atau mungkin telah melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita sedikit berlarut-larut, kita bisa banget untuk melakukan self-healing. Gimana tuh cara melakukan self-healing? Jadi ada beberapa cara nih menurut Dr. Max Hammer yang merupakan profesor psikologi klinis. Yang pertama yaitu jujur dengan diri sendiri. Di saat kita kayak ngerasain kegundahan hati, kesedihan, atau merasa emosi-emosi lain karena kita telah melakukan suatu perbuatan yang menurut kita itu agak fatal atau fatal banget, itu jangan ditutup-tutupin. Jujur aja sama diri sendiri kalau kita itu emang ngerasa kayak gitu. Jangan melakukan kalimat-kalimat pengandaian kayak misal seandainya aja aku kayak gini, harusnya aku kayak gini. Jangan kayak gitu. Itu kayak kamu tuh nge-pressure dirimu sendiri. Jadi jujur aja dengan dirimu sendiri, dengan perasaan kamu saat itu. Bener banget. Nah, yang kedua, maknai segala sesuatu yang terjadi. Setelah kita jujur nih sama diri kita sendiri dan juga kita menerima emosi yang sudah kita alami sebelum itu, coba deh kita diem sejenak gitu di kamar atau di mana, terus kita renungin,
apa yang udah kita berbuatin selama ini, apa yang udah aku lakuin sebelumnya, mungkin itu ada hikmahnya gitu, mungkin itu ada sesuatu, mungkin ada tujuannya, dan dari situ mungkin bisa membuat kita jauh lebih dewasa lagi. Mungkin kita akhirnya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu, yang mana kalau kita bertemu hal yang sama, itu kita nggak akan melakukan kesalahan itu lagi. Lalu langkah yang terakhir yaitu lepaskan semua rasa kesedihanmu hingga tidak ada rasa yang tertinggal kayak gitu. Dan ini merupakan step yang terakhir dan jangan sampai kebalik sama 2 step tadi. Karena kalau kita terbalik nih, nanti itu namanya kita itu melarikan diri, bukan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Kalau kita melarikan diri, emang sih itu awal-awalnya rasanya itu enak banget, lega banget. Tapi nanti di akhir-akhir atau di tengah-tengah mungkin tiba-tiba kita ngerasa sedih itu kembali lagi kayak gitu. Nah, gimana nih caranya untuk melepaskan kesedihan itu? Yaitu bisa dengan melakukan me time, kayak kalau hobi kalian tuh membaca buku, bisa banget membaca buku, atau mungkin jalan-jalan kayak gitu. Ya gak sih, Kak? Ya bener banget, aku kadang kalau me time itu aku buat ngedit atau buat nonton, atau mungkin ya rebahan sambil scrolling Twitter lah. Bener banget. Nah, itu tadi merupakan self-healing dan juga self-love. Kita sebagai manusia pasti sering dong lelah secara fisik maupun mental. Dengan melakukan self-healing, kita bisa menyembuhkan hal tersebut. Dan juga nih, jangan lupa mencintai diri kita sendiri dengan melakukan self-love, supaya kita itu lebih menghargai keberadaan kita. Sekian video dari kami kali ini. Semoga video kali ini memberikan wawasan dan juga bermanfaat untuk kalian semua ya. Aku Denis Ayu Skalingro. Dan aku Ali Zulfikar. Until next time. Bye-bye.